Namaste, salam sehat Yogi Semesta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan tren yoga yang berbeda, namun memberikan efek kesehatan secara holistik, yakni mampu mengatasi berbagai gejala nyeri miofasial dengan menggunakan metode Hatha Yoga, dikombinasikan dengan teknik pijat dasar. Buat kamu yang selalu punya alasan menunda-nunda buat berlatih yoga, nah ini kesempatan yang perlu dicoba. Karena dalam pijat yoga, kamu bisa memilih menjadi pelaku yoga pasif, sehingga tetap dapat merasakan manfaat dari aktivitas yoga tersebut. Penasaran gak sih? Penasaran dong? Yuk, siapkan matrasnya, siapkan pasangannya, dan simak video ini sampai tuntas ya. Pertama-tama, bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Jika tersedia wastafel, dapat mencuci tangan menggunakan air mengalir. Membersihkan tangan di awal diperlukan untuk menjaga kebersihan selama proses pijat yoga. Sebelumnya, kita akan melakukan tahapan dalam satu sequence sesi pijat yoga. Terdiri dari olah pikiran, olah nafas, transfer energi, pemijatan, dan meditasi akhir. Untuk pemijatan dilakukan pada posisi terlentang, tidur miring, tengkurap, dan duduk. Setiap gerakan yang dilakukan, baik oleh terapis ataupun klien, tetap menjaga alur atau flow gerakan yoga yang sesuai. Kita mulai dengan centering atau pemusatan pikiran. Untuk terapis, ambil posisi duduk Vajrasana di depan klien. Untuk klien, silakan ambil posisi duduk bersila. Luruskan tulang punggung dan ambil posisi Cimudra di jari tangan. Rasakan dan sadari tubuh fisik mulai dari wajah, kelopak mata menempel lembut di bola mata, bahu rileks, kedua lengan dari lengan hingga jari tangan rileks, dada rileks, sepanjang tulang punggung rileks, perut rileks, kaki mulai dari paha hingga jari kaki rileks. Rilekskan pikiran dan bawa pada kesadaran saat ini. Lanjutkan dengan mengatur nafas. Silahkan tarik nafas melalui hidung 4 hitungan dan hembuskan nafas kembali melalui hidung 4 hitungan. Ulangi nafas sebanyak 7 kali dan rasakan perubahan pada tubuh saat bernafas. Kita akan melakukan transfer energi melalui telapak tangan. Bawa tubuhnya lebih rilaks dan rasakan energi yang masuk ke dalam tubuh. Pijat yoga posisi terlentang. Sebelum melakukan pemijatan posisi terlentang di area kaki klien, terapis membersihkan telapak kaki klien dengan cairan pembersih, tisu basah terlebih dahulu, dan kemudian dilap dengan tisu kering dan handuk. Usap kaki klien dengan lembut hingga bersih. Kita akan memulai dengan menekan bagian pergelangan kaki sampai dengan pangkal paha. Perut kita terkunci dan punggung terjaga lurus. Terapis seperti melakukan gerakan yoga table pose. Hindari bagian punggung terapis melengkung karena beresiko pada cedera punggung bawah. Lakukan pemijatan ini sebanyak 4 kali dari arah tungkai ke paha klien. Pada saat memberikan penekanan, pastikan terapis dan klien bernafas dalam pola yang sama.
Tarik nafas ketika memindahkan posisi telapak tangan dan buang nafas ketika menekan kaki klien. Apakah ada bagian kaki yang terasa nyeri atau tidak nyaman saat ditekan? Apakah penekanan yang kita berikan sudah cukup nyaman? Kemudian kita akan melanjutkan dengan membuka cakra Svadhisthana sambil posisi sikap Dandasana. Duduk di lantai dengan kedua kaki lurus ke depan dan punggung tetap tegap. Duduk di antara kaki klien. Posisi kedua tangan memegang masing-masing pergelangan kaki klien. Lakukan penekanan otot-otot bagian medial dan belakang atau adductor flexor hip dengan menggunakan telapak kaki. Hindari gerakan ini untuk klien dengan keluhan artritis sendi lutut atau OA dan sendi pinggul atau hip joint yang kronis. Selanjutnya, kita akan memperagakan pemijatan untuk relaksasi otot aduktor. Ambil posisi Anjaneyasana di antara kedua kaki klien, yaitu dengan lutut belakang berada di samping lutut klien bagian dalam dan posisi kaki depan berada di samping pinggang klien. Letakkan satu tangan berada di sendi lutut klien dan salah satunya berada di pinggang klien dan dilakukan penekanan bersamaan dengan berat badan. Pastikan ketika memperagakan terapis dan klien tetap merasa nyaman. Hindari gerakan ini untuk klien dengan gejala rupture ligament collateral lateral yang ada di knee joint atau juga klien dengan sacroiliac joint block. Selanjutnya, pemijatan dengan fokus meregangkan kelompok otot paha belakang atau hamstring. Ambil sikap Anjaneyasana atau low lunge di bawah klien, yaitu dengan kaki belakang berada sejajar kaki klien yang lurus, kaki depan sejajar dengan kaki klien yang diposisikan lateral, rotasi, dan fleksi lutut. Salah satu tangan terapis mengangkat kaki klien dengan mendorong area pergelangan kaki klien. Salah satu tangan yang searah dengan kaki depan menahan lutut klien. Lakukan sedikit dorongan ke depan dan lutut depan mendorong bagian paha belakang atau hamstring klien. Lakukan dengan pelan, pastikan terapis dan klien merasa aman dan nyaman. Gerakan ini dapat membuka cakra muladhara, yaitu cakra dasar yang merupakan fondasi struktur fisik dan tubuh energi, di mana letak cakra ini ada di dasar tulang ekor. Lanjutkan pemijatan dalam tubuh terlentang dengan fokus meregangkan otot perut sisi samping. Tetap dalam sikap Anjaneyasana atau low lunge di antara kedua kaki klien, yaitu dengan lutut belakang berada di tungkai kaki dalam klien dan posisi kaki depan berada di tungkai kaki luar klien. Tempatkan kedua tangan memegang bagian sendi lutut klien dan memberi tekanan dengan berat badan. Pastikan klien nyaman dan tidak kesakitan. Pemijatan berikutnya fokus pada meregangkan otot pinggang, bokong atau gluteus, paha belakang atau hamstring, dan betis atau gastrocnemius. Ambil sikap Utkatasana, yaitu dengan berdiri di bawah klien dengan kedua kaki rapat dan lutut menyentuh paha bagian belakang klien. Tangan terapis berada di kaki klien untuk mendorong kaki ke depan. Gunakan lutut untuk menyeimbangkan badan ketika mendorong. Dan usahakan badan tetap lurus dan tidak membungkuk. Inhale, luruskan punggung, dan exhale,
dorong kaki klien dibantu dengan berat badan terapis. Lakukan pengulangan sebanyak 5 hingga 8 kali. Setelah selesai pengulangan, bawa kedua pergelangan kaki klien ke lantai dan klien kembali dalam posisi savasana. Saat ini kita akan mengulangi pemijatan yang sama untuk sisi tubuh kedua. Bawa tubuhnya lebih rileks dan rasakan nafasnya bisa lebih panjang. Bagaimana? Apakah teman-teman mulai memahami gerakan tersebut? Gerakan-gerakan ini merupakan basic dalam pijat yoga untuk posisi terlentang. Silakan ulangi sekuens terlentang secara rutin dan perhatikan setiap tekniknya dengan benar agar teman-teman semakin menguasai teknik pijat yoga tersebut. Untuk lebih memahami implikasi pijat yoga pada tubuh, silakan mempelajari anatomi tubuh manusia. Masih ingat nggak anatomi tubuh apa saja yang ada di bagian frontal body atau tubuh bagian depan? Ya, betul. Tubuh bagian depan terdiri dari shoulder atau bahu, pectoralis atau dada, abdomen atau perut, arm atau lengan, hips atau pangkal paha, dan leg atau kaki. Bagaimana dengan implikasi pijat yoga dengan posisi terlentang? Apakah teman-teman sudah memahami bagian tubuh mana yang dapat dilakukan pemijatan dalam posisi terlentang serta kontraindikasi apa saja yang harus dihindari? Jika sudah merasa lebih nyaman, silahkan tekuk kedua kakinya ke arah dada dan putar badannya untuk tidur berbaring ke arah kanan. Coba rasakan tidur berbaring dengan nyaman ke sisi kanan. Pijatan selanjutnya pada bagian pinggang bawah. Untuk posisi terapis adalah Janus Sirsana. Posisi telapak kaki kanan terapis berada di bagian pinggang bawah klien. Terapis duduk tegap dan mengunci perut. Tangan kanan terapis menarik lengan atas klien. Terapis akan mendorong telapak kaki ke punggung bersamaan dengan menarik tangan klien. Lakukan penarikan tangan ini dengan lembut dan hati-hati. Pastikan posisi terapis dan klien nyaman. Gerakan ini bertujuan untuk meregangkan kelompok otot pectoralis dan juga otot perut sisi samping serta merelaksasi kelompok otot belakang tubuh dan meningkatkan mobilitas lumbal spine dan ekspansi toraks. Namun gerakan ini dihindari untuk klien dengan masalah HNP atau hernia nucleus pulposus, lumbal, dan frozen shoulder. Pijatan berikutnya tidak merubah posisi klien. Yang perlu diperhatikan, posisi terapis berubah menjadi low lunges di belakang klien, yaitu posisi kaki depan berada antara paha klien dan kaki belakang berlutut di belakang tubuh klien. Tangan terapis berada di bahu depan dan pinggul klien. Tangan terapis yang berada di bahu berguna untuk menahan ketika tangan yang di pinggul melakukan gerakan sedikit menekan dan mendorong. Lakukan gerakan mendorong dengan lembut dan perhatikan kenyamanan klien. Gerakan ini memberikan manfaat bagi klien dapat merelaksasi otot tubuh bagian depan dada atau M pectoralis major and minor, otot-otot pernafasan atau M intercostalis externus dan internus, dan otot tubuh bagian belakang dan otot perut samping, dan meningkatkan mobilitas torakal dan kosta. Namun, hindari gerakan ini untuk klien yang menderita shoulder impingement dan HNP lumbal. Kemudian kita akan melanjutkan dengan gerakan twisting yang lebih dalam. Dari posisi low lunge, pindah berdiri dan ambil fondasi posisi warrior one. Tangan terapis memegang kuat tangan pasien dengan posisi bersalaman atau saling menggenggam pergelangan tangan. Seolah terapis membangunkan klien dengan satu tangan kontralateral. Tangan klien yang berpegangan dengan terapis adalah kontralateral dengan kaki yang menyilang. Sehingga ketika terapis menarik tangan klien, tubuh klien agak sedikit rotasi. Ikuti gerakan terapis dengan lembut dan jangan menggerakkan badan sendiri. Sinkronisasi nafas, buang nafas ketika lengan klien ditarik.
Manfaat gerakan ini adalah meregangkan kelompok otot bahu dan pundak bagian atas belakang, seperti trapezius, rhomboid, latissimus, teres major minor, psoas, dan lumbalis. Dan bagian pinggang, seperti quadratus lumborum, obliques externus dan internus, serta piriformis. Saat ini kita akan mengulangi pemijatan yang sama untuk sisi tubuh kedua. Bawa tubuhnya lebih rileks dan rasakan nafasnya bisa lebih panjang. Bagaimana? Apakah teman-teman dapat memahami gerakan pemijatan tersebut? Gerakan-gerakan ini merupakan basic dalam pijat yoga untuk posisi tidur miring. Silakan ulangi sequence posisi tidur miring ini secara rutin dan perhatikan setiap tekniknya dengan benar agar teman-teman semakin menguasai teknik pijat yoga tersebut. Bagaimana dengan implikasi pijat yoga dengan posisi tidur miring? Apakah teman-teman sudah memahami bagian tubuh mana yang dapat dilakukan pemijatan dalam posisi tidur miring? Serta kontraindikasi apa saja yang harus dihindari? Posisi tidur berbaring ke samping dengan nyaman dan gunakan tangan kanan sebagai bantalan kepala. Rasakan nafasnya dengan nyaman. Kemudian setelah terasa nyaman, ambil posisi tengkurap. Lanjutkan pemijatan dalam posisi tengkurap. Pastikan dulu klien tetap bisa bernafas nyaman dalam posisi tengkurap. Awali pijatan ini dari telapak kaki dengan tangan terapis menekan-nekan dari betis atau gastrocnemius hingga ke pangkal paha atau hamstring bagian belakang klien. Gunakan berat badan saat melakukan penekanan tanpa ada hentakan tangan. Pastikan terapis dan klien nyaman. Ulangi pijatan dari bawah ke atas sebanyak 3-4 kali. Bergerak mengikuti irama nafas. Gerakan ini dapat merelaksasi sepanjang kaki belakang dan membuka cakra muladhara. Lanjutkan dengan pemijatan tubuh klien di bagian panggul hingga punggung saat klien tengkurap. Ambil posisi sikap Barmanasana Anjaneya pada tabletop pose low lunge leg di antara kedua kaki klien, yaitu dengan posisi lutut di antara pangkal paha bagian dalam klien dan kaki depan di sisi pinggang klien. Kedua tangan terapis berada di sisi tulang belakang klien. Tekanlah bagian sisi tulang belakang dari pinggang sampai punggung. Gunakan berat badan dan tanpa hentakan tangan. Pastikan posisi terapis dan klien selalu nyaman. Gerakan ini bertujuan untuk merelaksasi tubuh bagian belakang, membuka cakra svadhisthana pada tubuh klien, dan membuka cakra manipura. Hindari menekan dengan kencang untuk klien yang memiliki trombosin dan osteoporosis. Lakukan pemijatan selanjutnya dengan meregangkan otot paha depan dan otot tibialis anterior. Terapis dengan sikap hand and knee atau table pose, yaitu berdiri di lutut dan tangan, badan lurus ke depan. Tangan terapis memegang tungkai kaki klien dan bagian bawah lutut atau anterior. Lalu perlahan didorong ke depan tanpa ada hentakan tangan. Gunakan berat badan saat memperagakan dorongan. Pastikan terapis dan klien nyaman. Pijatan berikutnya dalam posisi tengkurap adalah untuk meregangkan otot perut, otot aduktor dan otot iliopsoas pada tubuh klien, serta merelaksasi otot punggung. Ambil posisi Anjaneyasana atau low lunge di samping kiri klien, yaitu dengan posisi lutut berada di sisi pinggang kiri klien dan posisi kaki depan berada di belakang sendi lutut kiri klien.
Tangan terapis yang sejajar dengan lutut digunakan untuk menahan bahu belakang klien, dan tangan yang sejajar dengan kaki depan mengangkat dan menarik paha klien ke arah pinggangnya. Lakukan perlahan sesuai dengan irama nafas. Saat ini kita akan mengulangi pemijatan yang sama untuk sisi tubuh kedua. Bawa tubuhnya lebih rileks dan rasakan nafasnya bisa lebih panjang. Dalam posisi tengkurap, kita juga dapat memberikan pemijatan untuk tubuh bagian atas. Ambil posisi Vajrasana di atas tubuh klien, yaitu duduk simpu di antara kaki klien, lutut menekan bokong atau gluteus klien. Kedua tangan terapis menarik kedua tangan klien sehingga membentuk gerakan kobra pada klien. Lakukan tarikan dengan lembut, tarik nafas bersamaan terapis dan klien saat tubuh klien naik kobra pose, dan buang nafas ketika membawa tubuh klien kembali tengkurap. Gunakan tarikan berat badan dan tidak ada hentakan tangan. Pastikan posisi terapis dan klien aman dan nyaman. Arahkan klien untuk melakukan perpindahan posisi dari tengkurap untuk masuk ke posisi duduk. Arahkan bokong atau panggul klien untuk naik dan menekan ke arah tumit kaki sehingga posisi klien seperti bersujud. Untuk menambahkan relaksasi di bagian punggung klien, maka terapis dengan sikap Barmanasana Anjaneya Pada atau tabletop pose low lunge leg di belakang klien, yaitu dengan posisi lutut di belakang klien dan kaki depan di samping klien. Tangan terapis yang sejajar dengan lutut digunakan untuk menjaga keseimbangan di panggul klien, dan yang sejajar dengan kaki depan menekan punggung klien. Biarkan klien merasakan lebih rileks di posisi child pose. Bagaimana? Apakah teman-teman dapat memahami gerakan pemijatan tersebut? Bagaimana dengan implikasi pijat yoga dengan posisi tidur tengkurap? Apakah teman-teman sudah memahami bagian tubuh mana yang dapat dilakukan pemijatan dalam posisi tidur tengkurap? Serta kontraindikasi apa saja yang harus dihindari? Silakan kembali angkat punggungnya dan kembali ke posisi duduk bersila. Setelah klien dalam posisi duduk bersila, panjangkan kedua tangan klien lurus di atas kepala. Untuk terapis berpindah ke posisi Anjaneyasana atau low lunge di samping klien, yaitu dengan lutut belakang berada di samping tubuh klien dan paha depan sebagai sandaran klien. Untuk memaksimalkan peregangan di lengan dan tubuh bagian atas klien, maka terapis dapat menahan di area lutut klien dan di sisi atas lengan terapis mendorong pergelangan tangan klien lebih jauh ke arah belakang, ditahan dengan paha terapis. Lanjutkan memberikan pijatan dengan pemanjangan badan samping kepada klien. Terapis berpindah ke belakang klien. Terapis dengan sikap Anjaneyasana atau low lunge di belakang klien, yaitu dengan lutut belakang berada di belakang tubuh klien dan paha depan sebagai sandaran sisi samping klien. Lakukan adjustment untuk lengan klien dari posisi lurus menjadi ditekuk dengan telapak tangan di belakang kepala dan kedua siku membuka di kedua sisi telinga klien. Tangan terapis menjaga posisi tangan klien tetap stabil. Kemudian dorong siku ke sisi paha kanan terapis sebagai sandaran. Lakukan dengan sinkronisasi nafas klien dan terapis seirama dengan gerakan.
Selanjutnya, dengan posisi klien yang sama dapat diberikan pemijatan dengan twisting atau melintir. Terapis masih berada di belakang klien dalam posisi low lunge. Pindahkan posisi lutut depan terapis menjadi di belakang klien sebagai sandaran. Kedua tangan terapis memegang kedua sisi siku klien. Tariklah memutar ke arah kanan perlahan secara bersamaan. Lakukan dengan lembut. Pastikan posisi terapis dan klien aman dan nyaman. Jangan lupa untuk selalu mengajak klien bernafas seirama dengan gerakan yang dilakukan. Saat ini, kita akan mengulangi pemijatan yang sama untuk sisi tubuh kedua. Bawa tubuhnya lebih rileks dan tetap rasakan nafasnya seirama dengan gerakannya. Bagaimana? Apakah teman-teman dapat memahami gerakan pemijatan tersebut? Gerakan-gerakan ini merupakan basic dalam pijat yoga untuk posisi duduk. Silakan ulangi sequence posisi duduk ini secara rutin dan perhatikan setiap tekniknya dengan benar agar teman-teman semakin menguasai teknik pijat yoga tersebut. Apakah teman-teman sudah memahami bagian tubuh mana yang dapat dilakukan pemijatan posisi duduk serta kontraindikasi apa saja yang harus dihindari? Saatnya untuk meditasi akhir. Silahkan kembali ke posisi duduk bersila dengan posisi badan tegap dan pergelangan tangan kembali di atas lutut dan bikin mudra di jari tangan. Pejamkan mata dengan lembut dan kembali sadari nafasnya. Terapis dapat duduk Vajrasana di depan tubuh klien, yaitu duduk dengan bersimpuh, bertumpu pada tumit kaki untuk menjaga tulang punggung tetap lurus. Tangan terapis berada di atas dada klien. Pastikan badan tegap dan nyaman untuk melakukan gerakan. Terapis melakukan penyeimbangan energi pada klien, melewati sentuhan tangan terapis di depan dada klien. Terapis juga dapat memberikan afirmasi positif kepada klien. Arahkan klien untuk merasakan tubuh lebih rileks setelah pijat yoga. Nah, demikian sesi latihan pijat yoga kita. Selamat mencoba di rumah. Senantiasa bahagia selalu. Namaste. Wah, seru ya bisa berlatih pijat yoga bersama. Badan menjadi lebih rileks, kesadaran tubuh menjadi meningkat, dan dalam meditasinya kita rasakan pikiran menjadi lebih tenang. Ada yang bisa menyebutkan 10 nama gerakan yoga yang digunakan dalam pijat yoga ini? Nah, sebagai seorang terapis tentunya harus menguasai lebih banyak teknik yoga. Mari kita tambah lagi keterampilan kita dalam beryoga. Perbanyak latihan yoga untuk diri sendiri. Lakukan mulai dari meditasi dan sun salutation setiap pagi hari, sehingga semakin banyak energi yang tersimpan di dalam diri yang kemudian dapat ditransfer ketika melakukan pijat yoga. Selamat berlatih. Namaste.